turut serta pasti ada di sini. Enggak, kenapa Prof katakan harus membongkar? Karena Prof meyakini Dia harus membongkar. bahwa akan ada banyak Bukan yang hanya terjerat. dia sendiri. Pasti bukan dia sendiri, betul. Bukan hanya dia sendiri. Saya Dan- nggak memastikan harus pasti dia sendiri, tidak Iya. sendiri dia. Dan yang sekarang ditetapkan tersangka itu masih terlalu sedikit menurut Anda? Karena akan lebih Masih banyak. terlalu sedikit. Dan Ada banyak nama-nama besar yang mungkin juga akan terlibat. nah itu dia. Nanti saya persilahkan, tapi sebelum ke Prof Binsar, saya ingin ke Bung Yudi dulu, silakan. Ya, jadi kalau kita bicara apa yang akan dilakukan oleh penyidik untuk membuktikan bahwa rumah itu kepemilikannya maupun penempatan dan mengetahui barang-barang yang ada di situ adalah FA, ya tentu mereka akan mencari keterangan-keterangan saksi misalnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tadi alibi-alibi yang dibangun, ya saya pikir itu agak lemah gitu ya. Alibi yang mana nih? Alibi misalnya ini pernah ditempati oleh orang lain ya kan, kemudian tidak mengetahui, kemudian pindah ke tempat tugas di sana dan di sini, itu kan memang pembuktian formal dia ada, tapi kan di situ kita bisa melihat bahwa ada loh saksi yang ada di tempat tersebut. Dan masih terkait dengan Febri Ardiansyah. Iya, siapa itu? Orang yang tinggal di situ, Oke. yang menjadi penjaga. Dialah sosok penting. Itu yang pertama. Ya. Yang mengetahui ya mengenai arus orang yang datang ke sana. Oke. Kemudian yang kedua terkait dengan apakah dari 2 tahun Yang di sana itu penjaga, penjaganya. Karena kepala rumah tangga. Apa ada kaitan dengan kematian Sutrimo? Sutrimo di sana juga? Bukan, beda. Beda, oke. Ya, penjaga ini, ya kan, itu kan tentu akan dilihat dia yang bayar siapa, Oke. yang memerintahkan tinggal di situ siapa, ya, apakah dia tinggal di situ atau kemudian dia tinggal dekat rumah situ. Nah, ini kan sangat menarik. Bagaimana uang sebanyak itu? Ya kurang lebih kalau yang di situ kan 300-an M plus 74 kilo. Itu kok penjaga cuma 1. Itu pun juga bisa jadi nggak tiap hari di situ. Ya. Nah, kemudian selanjutnya apakah kemudian ada kontrak ya? Misalnya, wah ini untuk yayasan, oh ini untuk Don Rito. Apakah ada kontrak di antara mereka? Ingat loh, di sini adalah penegak hukum, ya. Tentu dia pertama harus menerapkan sistem hati-hati. Ya, kemudian formalnya pun juga harus jelas. Ya, transfer kemanapun, ya terkait dengan rumah tersebut, ya itu kan ada perjanjian kontrak. Misal ada nilainya 5M dari waktu ke waktu. Teman kecil, ujuk-ujuk, gue pinjem rumah lo ya, oke. Mau bawa berangkas nih, isinya ya nanti isi belakangan lah. Ujuk-ujuk bawa berangkas, masuk ke dalam rumahnya yang tidak pernah ditempati itu, lalu kemudian diisi emas 74 kg dan uang sekian banyak 300 M tadi ya. Kalau total kan 47 M dari beberapa tempat, tapi di sana mungkin sekitar 300 miliar dan emas 74 kg. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin lah sederhana itu. Ini kan adalah orang penegak hukum. Ingat loh. Pasti dia nanya, itu uang dari mana? Eva ini kan itu isi dia kan ahli pencucian uang juga. Ya. Jadi Kajati, ya kan Jampitsus gitu kan. Nggak masuk akal. Kita aja hati-hati menerima transfer dari orang ke rekening kita, hati-hati apalagi ini. Ya. Jadi banyak loh formil-formil yang bisa dicek, termasuk LHKPN juga dicek. Ya, misalnya kalau dia bilang ini ngontrak, ayo masuk ke LHKPN mana? Ingat loh, LHKPN itu bukan hanya atas nama FA, bukan punya FA, tetapi atas nama istrinya ataupun juga anaknya yang belum jadi tanggungan harus daftar juga di situ. Rumah ini. Betul. Enggak, tapi kalau emas dan uang tadi kan bukan punya FA, tidak diakui milik FA. Tadi nggak masuk, nggak harus masuk LHKPN. Sebelum masuk ke situ, kita masuk dulu ke kepemilikan rumah dulu. Oke. Ya kan, di kepemilikan rumah ini, kalau misalnya penyidik sudah berhasil membuktikan bahwa oh benar FA ini, maka apapun yang ada sesuatu di dalamnya itu punya dia. Jangankan yang nggak jelas seperti ini, yang tidak diakui dalam kompleks miliknya Jampitsus. Yang saat ini kan berkembang ya, bagaimana para pelaku tindak pidana korupsi itu menggunakan aset-aset yang bukan atas milik dia. Ada rumah bukan atas milik dia sertifikatnya, tapi tiap hari dia di situ. Ya, tiap hari dia dan keluarganya beraktivitas di situ. Ada mobil ya atas nama orang lain digunakan oleh dia sehari-hari. Nomine, ya, nomine, betul. Ini bagi saya ini kan pelajaran paling sederhana dalam pencucian uang, ya kan. Nah, kemudian tadi berangkas itu bisa dilihat dari saksi nanti siapa yang buat, ya kan. Kemudian kapan datang di sana, kemudian uang-uang itu yang ada. Ya saya pikir saat ini kan sudah berkembang loh, bukan hanya 2 tersangka tapi tambah 1 lagi. Plus jangan lupa ada juga yang di LPSK.
Ya, jadi secara material memang saya merasa sudah kuat, ya kan. Tetapi memang saat ini kan lagi diuji formilnya, ya kan. Nah, tapi nggak jadi masalah bagi saya. Formil itu kan uji koreksi. Jadi kembali lagi bahwa bagi saya kasus ini memang sudah kuat gitu ya. Nah, tinggal ya bagaimana ya penyidik ya ini kemudian ya benar-benar memperkuat pembuktian dan kemudian yang paling penting adalah melindungi para saksi-saksi. Saya berharap bahwa bukan hanya satu saksi yang dilindungi oleh PSK, tapi saksi-saksi yang lain ya. Karena bagi saya kasus ini lebih banyak kepada keterangan saksi untuk memperkuat. Dan saksi-saksi itu adalah orang dekat yang berada di rumah. Apakah itu penjaga, ataukah tukang kebun, ataukah sopir? Mas Aiman, nah ini saya dulu waktu jadi penyidik ya sering ke ruang Uda Febri juga gitu kan, udah kan jubir gitu ya. Jubir, ya. Ya kita kan diskusi ya bahwa sebenarnya saksi-saksi yang menjadi saksi mahkota yang membuka kotak Pandora bukanlah saksi-saksi yang terkait dengan jabatan struktural. Misalnya dirjenkah, kalau dia itu saksinya menteri, irjenkah, tetapi saksi-saksi yang tidak mempunyai jabatan, bahkan kerjanya informal yang ada di sekelilingnya. Ya, tadi sopir, tukang kebun, ajudan, ya kan, tukang kebun, yang mengetahui aktivitas di situ siapa. Misalnya siapa yang sering datang ke rumah tersebut, kemudian melihat berangkas, ya kan, kemudian membuka dan tahu nomornya. Apakah kemudian Don Dito tahu nomornya? Ya kan, walaupun kemarin jago juga tuh kuncinya ya, pemegang kunci bisa buka gitu ya. Tapi kan itu ahli ya. Artinya katakanlah berangkas pengalamannya seperti itu. Jadi bagi saya memang saat ini kasus yang seperti ini itu bukan berdasarkan by dokumen. Ya, tapi benar-benar keterangan saksi. Jadi saksi ini benar-benar harus dilindungi karena dia tahu siapa yang sebenarnya ya dasolennya, siapa sebenarnya pemilik uang tersebut. Anda mau secara langsung mengatakan jangan nanti boleh dibantah. Jangan ada sutrimo yang lain. Cocok. Oke. Silakan. Baik, terima kasih Bang Aiman. Saya hanya memberi masukan atau tambahan. Oh, nggak, kirain mau tanya, enggak, Prof? Apa yang disampaikan oleh Yang mulia. Febri Diansyah ya. Iya. Ini sekarang yang bersangkutan sudah berubah haluan. Kalau dulu waktu jubir di KPK lain, sekarang mau tidak mau memang dia harus lebih mementingkan kepentingan FA kan begitu. Nah, yang saya perlu mempertanyakan apa betul tahun 2008 itu FA sudah meninggalkan rumah itu harus dibarengi dengan bukti saksi. Oke. Supaya dapat memastikan rumah itu kosong. Lalu terlepaslah dulu itu sudah ditinggalkan sekian lama. Sependapat tadi yang dikatakan Bang Yudi, uang yang sedemikian banyaknya di rumah itu, ya hingga berangkas. Apakah mungkin dia tidak tahu ini memang tugas daripada penyidik ya untuk memberikan satu tekanan, kalau boleh saya katakan tekanan pembuktian terbalik karena dia kan sudah didakwa atau dituduh sekarang TPPU. Mau tidak mau menurut pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU itu menjadi kewajiban buat FA untuk membuktikan apakah itu benar miliknya, dan kalau itu miliknya dia juga akan terperangkap sebanyak begitu uang. Oke. Prof, saya mau tanya kepada Anda, Prof. Sedikit lagi. Tapi kalau memang dia tidak uangnya itu, sulit katanya tadi untuk membuktikan itu uangnya. Dia juga harus bisa membuktikan bahwa itu bukan merupakan hasil. Lebih dekat lagi. Ya, oke. Bukan merupakan hasil tindak pidana kejahatan, kan begitu. Jadi tidak terlalu sulit sebenarnya untuk mencari tahu itu uang milik siapa. Itu terus mau tanya apa? Oke. Soal berangkas, saya mau detilkan soal itu. Ya. Soal berangkas tidak dimiliki oleh Febri Adriansyah. Uangnya juga 476 miliar tadi. Emasnya juga 74 Siapa yang bisa kilogram. membuktikan?
itu tidak miliknya. Nanti Tidak dapat penyidik yang membuktikan. harus membuktikan. Saya ingin tanya, apakah mungkin rumahnya milik FA, tapi berangkas dan isinya yang sebegitu banyak bukan milik FA? Patut diduga itu milik FA. Kalaupun itu bukan milik, ini ada satu kong kali kong tempat atau placement ya untuk persembunyian uang tersebut. Kenapa Prof katakan itu patut diduga milik Febri Adriansyah, FA? Iya, karena memang beberapa kasus asal ya TPA-nya itu banyak seperti Asabri, Krakatau Steel, batubara itu sedang juga Ditangani. menggerogoti kepada dia kan itu. Oke. Dan itu sangat berbahaya. Kasus itu kalau langsung itu bisa angkat ke permukaan. Tapi saya setuju pertama sekali dilakukan dulu TPPU kepada FA ini untuk membongkar Supaya tahu apa saja yang dimiliki, bagaimana aliran ya, dana. Dan aliran dana itu. Karena uang sudah ada, barang sudah ada itu loh. Kalau tidak ada barang itu yang susah. Ya toh? Makanya tidak perlu harus membuktikan pidana asal, predikat crime-nya kan. Ya, langsung bisa ya ke pokok masalah TPPU. Karena itu memang secara tegas diatur dalam pasal 69 Undang-Undang TPPU, bahkan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77 tahun 2014. kalau TPPU-nya diangkat, maka akan terbuka semua dan lebih mudah. Terbuka, ini nanti menjadi akar, bisa ketemu. Bukan berarti kita akan meninggalkan pidana asal ya. Ini juga pidana asal ini nanti akan berbahaya sekali apabila ini dibuat secara displitting kepada FA. Kenapa? Kalau dakwaannya terpisah, Asabri tersendiri dakwaan. Berapa dihukum? Katakan 10 tahun. Selesai menjalani pidana itu, masuk lagi dalam proses Krakatau Steel, katakan 15 tahun. Kemudian masuk lagi kepada kasus batubara, katakan 20 tahun. Jadi ketika selesai dia menjalani pidana dari kasus korupsi itu, dia akan masuk lagi dipidana di dalam kasus-kasus lain termasuk TPPU-nya. Ini bahaya. Jadi mau tidak mau FA di sini harus membongkar secara transparan siapa saja sebenarnya yang terlibat di dalam peristiwa ini. Kenapa Jangan Prof hanya dia katakan itu? sendiri. Kalau hanya dia sendiri bahaya dia. Jadi di sini ada delnaming atau media player ya, yaitu penyertaan dan turut serta. Pasti ada di sini. Enggak, kenapa Prof katakan harus membongkar? Karena Prof meyakini Dia harus membongkar. bahwa akan ada banyak bukan yang hanya terjerat. Dia sendiri. Pasti bukan dia sendiri, betul. Bukan hanya dia sendiri. Saya Dan- tidak memastikan harus pasti dia sendiri. Tidak Iya. sendiri dia. Dan yang sekarang ditetapkan tersangka itu masih terlalu sedikit menurut Anda? Karena akan lebih masih banyak. terlalu sedikit. Dan, Ada banyak nama-nama besar yang mungkin juga akan terlibat. nah itu dia. Dan pasal 20 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nomor 1 tahun 2023 harus diterapkan di sini, penyertaan atau turut serta. Kalau dia sendiri nanti yang melaksanakan atau yang melakukan tindak pidana korupsi ini hampir sama dengan Jarod Frikar kan? Dia sendiri. Apakah itu uangnya dia sendiri? Bukan. Nah, ini yang berbahaya saya lihat nanti. Memang hukuman Jarod mungkin tidak terlalu tinggi ya. Nah, ini diharapkan dengan rekan-rekan hakim yang ada sekarang dalam menangani ini, apabila ini nanti masuk dalam persidangan, harus betul-betul hakim konsisten dengan gajinya yang sudah begitu tinggi ya. Oke. Ya, 90% loh dinaikkan oleh Presiden Prabowo. Udah Tidak pensiun boleh duluan sih, bermain mata Prof. lagi di sini, hakim. Oke, baik, kita berikan Baik, tangan untuk terima kasih. Prof Binsar. Silakan, Prof Iksan. Kalau saya ngelihatnya money follow the transaction. Uang itu ngikutin transaksi, mana larinya. Pertanyaannya menarik, kalau transaksinya jatuhnya ke Sentul dengan emas, itu beyond the transaction-nya apa? Itu yang mesti diubah. Jadi kalau prinsip money follow the transaction, kita mesti Ini sebentar, bertanya, audio monitor bisa dinaikin lagi. biar kita tahu bahwa ada transaksi besar di balik itu. Itu yang pertama.
Kalau kita bilang ada transaksi besar, maka kalau dibilang itu tidak diketahui ada brankas dan kemudian juga tidak ada diketahui isinya, untuk seorang jaksa itu problem besar karena uangnya terlampau besar. Itu problem besar karena emasnya 74 kilo. Dan kan bukan miliknya. Itu justru menjadi Anda sangat berbahaya di situ ketika Anda menyatakan itu bukan miliknya tapi ada di rumahnya. Kenapa bahayanya, Prof? Bahayanya, Anda telah membiarkan satu rumah kondisi itu menjadi sasaran bagi kalangan banyak bahwa itu ada uang besar di dalamnya. Kan Anda sedang mengundang resiko. Uang yang demikian rupa ada di situ, walaupun di brankas, dan ada emas di situ. Itu kalau kita tahu Sentul, Aiman, pada model klaster-klasternya kayak gitu, memang pengamanannya bagus gitu ya. Tapi pada saat yang sama ketika Anda masukin uang besar, maka Anda sesungguhnya sedang mengundang sesuatu di belakang itu. Nah, maka runtunannya pertama tadi selain manifold transaction, saya akan ngejar rumah itu sebenarnya statusnya kalau tadi dibilang oleh Febri sebagai bukan tidak lagi ditempati gitu ya. Maka secara sertifikat itu punya siapa? Hak miliknya konkretnya itu punya siapa sesungguhnya? Tadi disebut oleh Yudi, kita mesti juga tanya. Tapi bukan sekedar tanya sama si penjaga. Berangkasnya bukan punya FA, isinya juga bukan punya FA, yang merupakan uang dan juga emas. Nah, disitulah muncul kecurigaan-kecurigaan yang tadi sudah disebut oleh Fitro. Bagaimana Anda membiarkan satu duit sebesar itu dengan Dan emas. gini loh, Anda punya rumah di Sentul. Rumah di Sentul itu rumah mewah. Ya. Untuk masukin brankas dengan tinggi seperti itu, Anda ngebongkar loh. Anda ngebongkar loh. Dan tidak sembarang. Itu ngebongkar loh. Nggak masuk akal ini, Man. Sebentar gini. Anda sebut deh, Anda pakai US dollar. Ya. Tapi juga ada rupiah. Anda sebut kayak gitu. Kalau jumlahnya sampai 746 miliar, itu Anda butuh brankas seperti itu 1 meter tingginya gitu. Itu Anda memang harus ngebongkar. Anda harus ngebongkar rumah, ngebobok rumah, nggak bisa sembarangan. Ingat kasus pajak yang akhirnya dia gali karena disimpenin emas segala macam itu. Ingat di kasusnya? Karena dia nggak bisa nyimpen lagi sampai dia bangun bunker kan? Oke. Itu aja kelihatan di situ. Pada perspektif itulah saya melihat begini jadinya. Oke, dia bilang itu bukan punya rumahnya, tapi dibiarkan rumahnya dibongkar sedemikian rupa. Kalau Anda mengontrakkan, sebut deh begini, 2008 saya nggak tinggal lagi di situ, saya kontrakin. Untuk kemudian dibongkar masukin berangkas, si pengontrak harus minta izin sama ke pemilik, nggak bisa enggak. Mustahil dia nggak minta izin. Loh, selalu si pengontrak bilang, saya mau pasang berangkas di situ untuk taruh. Anda sebagai pemilik rumah, loh, kenapa Anda pasang berangkas? Anda siapa? Ini ya. Ini salah satunya nih. Sebesar ini, bentar kita putarkan coba ya. Oke, silakan. Sebesar ini pasti akan ini coba bisa putarkan lagi. Akan menimbulkan pertanyaan bagaimanapun kalau Anda tampilin berangkas sebesar itu. Nah, ini di dalam lemari. Nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk dibawa tanpa kemudian ada renovasi. Coba lihat. Dan coba pas tingginya. Oke. Coba lihat tingginya. Ya lebih tinggi dari manusia kan? Ya, Artinya ya. kan ada ngebongkar. Ada renovasi desain. lah. Untuk merenovasi itu mesti minta izin sama pemilik rumah. Harus ada izin pemilik rumah karena ada ngebongkar di situ gitu loh. Itu pertanyaan besarnya. Jadi tidak semudah itu dipasang berangkas dengan pertanyaan berikutnya menjadi, loh, kalau Anda pasang berangkas kayak gitu, sebut deh sekarang bukan kayak gitu. Katakan deh si pengontraknya, bukan karena itu. Febri akan bertanya dong, Eva akan bertanya dong. Anda ngapain punya berangkas di situ dan taruh segitu? Transaksi Anda apa ya sampai butuh duit tunai taruh di situ? Gua penegak hukum. Itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan kayak gitu loh. Bagaimanapun gitu akan muncul pertanyaan-pertanyaan mungkin. Ini ngapain nih? Loh, saya jaksa, kemudian saya tahu apalagi terus jabatan berikutnya di Jakarta sebagai Kajati. Wow. itu dari situ. Dari situ sesungguhnya pertanyaan saya lebih lanjut. Oke, Anda taruh duit gede. Terus rumusnya adalah money volume transaction. Karena berikutnya nanti, ini beban berikutnya masalahnya. Yang kemudian menjadi asimetri. Tapi kemudian menjadi masalah besar bagi Febri sebagai pengacara. Aset recovery. Saya geser langsung ke lompat. Jadi Febri yang tadinya, ini menarik di sini problemnya. Febri yang tadinya
sebagai subjek hukum, penegak hukum, terus menjadi objek. Loh, dilema besar itu. Dalam penegakan hukum ketika Anda tampil pertama kali sebagai subjek, lalu kemudian Anda menjadi objek, dan di balik objek itu Anda ditemukan, di balik Anda ada hal-hal yang dalam bahasa pidananya ditemukan barang bukti gitu ya. Wow, ini subjek menjadi objek. Bagaimana ceritanya? Artinya ada problem besar. Saya ingin mengatakan kepada para pengacara di sini gitu. Ada problem besar pada penegakan hukum di Indonesia. Ada masalah besar di sini yang itulah yang saya sebut sebagai pergeseran dari subjek ke objek, menunjukkan ada overlapping di sisi lain antara kepolisian sama kejaksaan. Nah, terbongkarlah kasus itu. Itu yang saya bilang juga di berbagai institusi korupsi itu, kecuali di KPK, karena saya tidak pernah bicara dengan teman-teman KPK sejak namanya sejak namanya generasi kedua KPK, gitu ya. Saya ngeliatnya begini jadinya, loh, ini tadi saya bilang sama Anda, ini kok kelihatan jadi urusan korupsi, urusan penguasa nih. Loh, kalau penguasa suka nggak suka sama lo, itu yang saya bilang sama Iman di ruangan ini. Nah, apa kaitannya korupsi dan penguasa di sini? Maksudnya apa? Kalau penguasa yang nggak suka, lu gue kriminalkan. Kalau penguasa yang nggak suka, lu gue kriminalin. Enggak, tapi kan di kasus ini nggak ada indikasi. Ada dong, dalam kaitan dengan posisi terjadi sebelumnya dengan BGN. Kan ini nggak berdiri sendiri, makanya kemudian ada kaitan dengan bagaimana kejaksaan pernah dikepung segala macam. Ada kemudian kepolisian Polda Metro Jaya didatengin. Loh, dibilang ada problem besar. Jadi kekuasaan ini nggak harus istana maksudnya. Lepas apakah itu istana apa bukan, ini ada masalah besar. Tadi saya bilang ada problem perubahan dari subjek ke objek. Beyond that, ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab. Di balik jawab itu, Febri adalah bagian dari PKH. Oke? Ada PKH. Di dalam PKH ada asymmetry information, transaksi-transaksi besar. Itu mesti kita tanya di situ. Kita tanya, kasusnya muncul kemudian Asabri, kasusnya 22,78 triliun. Udah langsung dinyatakan sebagai Febri sebagai tersangka. Kasus Krakatau Steel 66,9 triliun, Febri tersangka. Kasus batubara PLTU 5 triliun. Bersangkutan juga tersangka. Kalau kita jumlahin transaksi seperti ini saya belum tahu lagi bagaimana dengan kasus Jiwasraya, bagaimana dengan kasus yang namanya Timah yang juga gede, karena itu juga di bawah kekuasaan itu. Maksudnya apa nih? Corruptors fight back. Lah, maksudnya apa yang kemudian di situ termasuk bagian tadi yang ditangani oleh Febri, kemudian dia melawan balik menghajar Febri. Nah, kan di sini jadi ada pertarungan reputasi. Ada pertarungan reputasi di antara penegak hukum di sini. Jadi makanya saya bilang money follow transaction itu pada kasus FA tidak bisa hanya dilihat dalam kasus FA, karena ada problem kelembagaan. Problem kelembagaan itu yang disebut sebagai terjadi overlapping fungsi antara Kortas Tipikor, KPK dengan kejaksaan. Kelihatan di situ. Kejaksaan pernah demikian bangga, kami menyita triliunan, digelar ke publik, gitu ya. Tapi pada saat yang sama kejaksaan juga kemudian menangani BGN, yang ditangkap pihak tertentu dari tetangga sebelah. Lalu kemudian beredar bagaimana kejaksaan diputerin oleh serangan tertentu pihak aparat penegak hukum tertentu. Lalu kemudian Polda Metro Jaya didatengin sama kekuatan tertentu. Ini ada sandiwara apa ini dalam, kalau dia bilang tadi sandiwara, ada persoalan apa di antara para penegak hukum? Lalu kemudian kita ngurut kasusnya dong. Kita urut kasusnya. Dengan menggunakan money follow transaction, maka kata kunci berikutnya adalah tiap transaksi dari masing kasus-kasus Asabri, tadi sudah disebut oleh Profesor, dari kasus Asabri, kasus Krakatau Steel, kasus batubara PLTU harus dibongkar. Nah, Febri dalam konstruksi kayak gitu dilihat riwayat yang kronologinya. Saya ingin mengatakan begini. Di sini pentingnya kita melakukan audit posisi atas kasus ini secara kronologis, secara benar. Tadi sudah dimulai dengan bagus oleh Febri. 2008 dia meninggalkan Jakarta. Berarti audit harus dimulai dengan 2008. Petanya dari 2008. Pada 2008 itu Sutrimo mulai mendaftar sebagai pekerja. Itu catatannya. Sutrimo mulai mendaftar sebagai pekerja. Itu kan kelihatan. Nah, dari situlah kita lihat berapa lama Sutrimo bersama dengan Febri, gitu ya. Dan berapa lama kemudian kembali lagi, dan bagaimana ceritanya itu mesti diikutin dengan habis. Nah, audit posisi ini untuk menunjuk
Oke, peta masalah ini sesungguhnya dalam kerangka kronologinya kayak gini, Febri ini, sorry itu sini harus saya bilang, sendiri atau sama-sama? Itu pertanyaan besarnya. Oke, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, kita akan menanjak pada posisi negara akan memberlakukan apa dengan cara seperti ini, dengan kondisi hukum yang saya bilang di sini karut marut nggak karu-karuan, karena terjadi overlapping function, fungsi yang tumpang tindih satu sama lain gitu ya, antara KPK, kejaksaan, kepolisian, kayak gitu. Kerangka ini cuma mengabarkan kepada publik. Apa kabar kepada publik? Ya iya, sepanjang korupsi bisa ditutupi dan bagian sendiri tutup. Tapi sepanjang nggak bisa dibuka, dibuka aja bisa-bisan. Disitulah sesungguhnya ada pihak-pihak yang merasa dia punya otoritas untuk masuk, ada pihak yang nggak bisa masuk. Saya pertanyaan, kenapa pidato kemarin 14 Agustus di sidang paripurna itu Presiden menyatakan itu Panglima sama Polri mengetahui kasus itu, ceritanya apa? Memang cuma sekedar Panglima TNI sama Polri, Kapolri sekedar mengetahui terus diam. Buat saya itu malah berita negatif. Itu bisa diterjemahkan negatif bahwa yang namanya Polri sama TNI mengetahui ada jejaring-jejaring tertentu. Ketika Presiden ngomong secara terbuka kayak gitu. Ada yang ditutupi maksudnya? Suka tidak suka. Itu kalau diterjemahkan secara Tapi kan terbalik artinya Presiden begitu. bicara seperti itu artinya ya buka dong gitu kan. Bisa. Kalau di dalam buka dong berarti kan mestinya mereka berdua transparan langsung. Bahwa jaringan-jaringan kayak gitu mesti dibuka habis. Nah termasuk dalam kasus FA. Nah kalau kemudian kita masuk ke secara rigid kita masuk ke dalam posisi konstruksi. Subjek, objek, aset recovery. Maka pertanyaan besarnya, ini asimetriknya. Memang berapa nilai asetnya? Mana yang mesti dipulihkan? Berapa nilai yang mesti dipulihkan? Temuannya berapa? Kenapa pada Febri bisa didapatkan 746 miliar 74 kilo? Itu pertanyaan-pertanyaan ekonomi pidana sudah. Bukan lagi sekedar pertanyaan biasa. Loh, oh iya, bagaimana kemarin aset didapat? Muncul tadi kajiannya. Tindak pidana asalnya apa? Kalau tindak pidana asal berapa? Loh, bagaimana kemudian muncul isu Febri punya rumah di Kebayoran? Febri punya rumah di Cipete, Febri punya rumah di sini. Loh, ini apa nih? Bagaimana cara ngurutnya? Itu tadi yang saya bilang. Bikin peta, audit posisi untuk kita ketahui bagaimana duduk masalahnya. Di situ butuh transparansi. Maka ketika Presiden menyatakan, Panglima TNI, Kapolri, Anda tahu bagaimana? Di situ sesungguhnya kalau kita mau lihat ada niat baik. Nah sekarang tinggal persoalan para pihaknya saling mau nutup-nutupi. Saya ingin menggunakan istilah menarik dari satu konsultan hukum, konsultan ternama di dunia. Dia bilang begini, dalam kasus korupsi di Indonesia, ketika kami melakukan investigasi audit, yang terjadi adalah concealing each other. Bayangkan tuh. Jadi panggung Indonesia sebagai dunia negara yang korupsi kayak gini itu sudah terbuka ke internasional dengan menyatakan dari si konsultan tadi menyatakan dalam kasus korupsi Indonesia para pihak yang kami lakukan investigasi sesungguhnya melakukan concealing. Apa? Concealing. Penyembunyian satu sama lain. Saling menyembunyikan. Concealing each other. Saling menutupi. Nah itu problem besarnya. Gitu ceritanya Iman. Oke. Dan ketika peta itu kemudian sudah didapat, semua aktor-aktornya akan terungkap. Menurut saya ketika saya melihat itu begini Aiman. Saya ngelihatnya pertama dalam keinginan Presiden memperbaiki pendapatan negara lewat PKH gitu ya. Saya kebetulan dengar problemnya sesungguhnya bukan hanya pada persoalan luas yang ilegal, izin yang ilegal. Sekarang pertanyaan, luas yang ilegal Anda putihkan dengan administrasi. Value-nya berapa? Value-nya berapa? Asimetrik nggak? Asimetrik. Asimetrik itu artinya Ada sesuatu yang tidak jelas bagaimana menakarnya. Begitu juga yang namanya perizinan yang ilegal pada tambang. Sama, ada juga yang asimetrik di situ. Begitu juga pada sawit. Bagaimana ceritanya? Tiga-tiganya kayak gitu. Nah kalau kita ambilnya begitu, cerita tentang PKH kayak gitu, maka pertanyaan berikutnya, loh ketika masuk mereka beberapa diantaranya kan dikenain TPPU, kan ada 3 rekening. Rekening yang memang disita, rekening yang dinyatakan sebagai escrow, baru kemudian dilihat ada nggak TPPU. Ketiganya.
Yang mana yang sesungguhnya ambil balik bawah negara? Cuma yang pertama yang disita, escrow. Gede. Untuk mencarikan escrow, Anda harus bicara dengan kejaksaan, kepolisian, lapas, pihak yang bersangkutan, dan bank. Gede nggak? Nilainya triliunan juga gedenya. Itu asimetrik itu muncul. Nah di sini muncul tantangan bagi PKH nih. Bagaimana menegakkan lebih lanjut cerita bahwa yang dilakukannya memang dalam rangka tadi baliknya aset recovery, pemulihan aset. Itu dibebankan pada Febri sebagai jampitsus. Ulang, itu dibebankan pada Febri sebagai jampitsus. Nah, ketika Febri berperan sebagai jampitsus untuk memulihkan aset, enak dong dia. Dia boleh melakukan penyidikan, dia boleh melakukan penuntutan, dia boleh melakukan pelaksanaan, lalu kemudian dia bisa menetapkan pemulihan aset. Coba, bergeser nggak peranannya? Dahsyat itu secara ekonomi, hukum ekonomi itu dahsyat luar biasa. Nah di sini siapa yang bisa ngontrol? Jamwasnya berperan sebagai apa? Masuk nih institusi Kejaksaan Agungnya. Bagaimana Jamwas ngontrolnya? Bagaimana kejaksaan mengontrolnya? Nah kita tidak tahu soal itu, blank soal itu. Kita tidak mengerti sampai seberapa jauh mekanisme kerja PKH gitu ya, mengembalikan aset itu dengan tugas utama ada pada Febri. Begitu Aiman. Oke, kita kembali nanti. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita kembali setelah jeda.